Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu pada pelajaran online kita, PKKRU. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cara kerja sistem Power Window. Pada materi ini nanti kalian akan mempelajari bagaimana saklar Power Window itu bekerja, bagaimana saklar Power Window itu dihubungkan dengan motor Power Window, sehingga kita nanti pada saat pertemuan praktek, kalian bisa melakukan praktikum, melakukan perangkaian kabel pada Power Window secara baik dan benar. Nah, simaklah video ini dengan baik-baik, dengan seksama, karena pada akhir video nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan dan harus dikumpulkan pada e-learning SMKN 2 Surabaya. Pak Mul berharap setelah mempelajari video ini, kalian lebih paham bagaimana cara bekerjanya Power Window, bagaimana cara pengoperasian, dan bagaimana cara untuk perakitan wiring diagramnya. Selamat menyaksikan, dan semoga kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita. Sekarang kita akan mempelajari cara kerja dan wiring diagram dari Power Window. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bagaimana secara umum dari fungsi-fungsi atau pengoperasian dari Power Window itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih detail lagi bagaimana cara kerja atau bekerjanya sebuah Power Window, ya, bagaimana cara pengkabelan dari sebuah Power Window. Video ini harus kalian saksikan sampai akhir, karena pada akhir video nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan dan harus kalian kumpulkan pada materi e-learning SMKN 2 Surabaya. Baik, kita mulai. Yang pertama, coba perhatikan gambar di depan. Di gambar ini ada sebuah animasi, ya. Ada sebuah animasi tentang cara kerja sebuah saklar dari Power Window. Ya. Saklar yang ada di depan ini, yang kalian lihat ini merupakan saklar tunggal, ya, yang biasanya dipasang di sisi penumpang, bukan yang dipasang di sisi pengemudi. Pada tipe saklar ini, saklar mempunyai 5 pin. Coba kalian perhatikan, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Jadi ada 5 pin out yang keluar atau yang ada atau yang dimiliki oleh saklar Power Window ini. Ya, coba diperhatikan penggunaan dari atau hubungan dari pin out saklar Power Window ini. Nah, kita lihat yang bagian tengah dulu. Yang bagian tengah, ya, yang bagian tengah ini merupakan saklar atau pin out yang akan kita hubungkan menuju sumber tegangan. Ini perhatikan ada positif acu, ya, acu atau aki, ya, kemudian dihubungkan dengan fuse, kemudian ini sudah standby tegangan 12 volt. Lalu kita lihat yang di sisi kiri dan kanan yang tengah, ya, atau nomor 2 dan nomor 4, ya. Pin nomor 2 dan nomor 4 itu nanti dihubungkan ke ground atau ke massa, ya. Jadi pin 2 dan pin nomor 4 dihubungkan dengan massa atau bodi. Lalu pin nomor 1, ya, sisi yang pinggir kiri dan pinggir kanan sendiri, itu nanti yang akan kita hubungkan menuju ke motor Power Window, ya.
Jadi ini yang nomor 1 dan nomor 5 nanti akan kita hubungkan dengan saklar dengan motor power window. Ya, coba diperhatikan cara kerjanya ya. Sebagai informasi, animasi ini Pak Mul ambil dari situs internet ya, situs online ya. Terima kasih yang sudah membuat ini sehingga memudahkan kita untuk belajar. Sekarang coba kita lihat bagaimana sebuah saklar power window ini bekerja. Pada saat kita tekan ya, kita tekan bagian sebelah kiri ya bagian sini, maka apa yang terjadi ya? Perhatikan saat kita tekan di sebelah kiri atau sebelah kanan ya, ini animasinya berlangsung terus ya. Saat kita tekan di sebelah kiri ya, sebelah sini, maka akan ada perpindahan hubungan antara ya pin nomor 1 ke pin nomor 3 ya. Perhatikan saat dia ada hubungan pin nomor 1 dan nomor 3, maka yang asalnya tadi pin nomor 1 itu adalah terhubung dengan massa, maka saat dia terhubung dengan pin nomor 3, maka pin nomor 1 sekarang sebagai atau terhubung dengan positif ya. Demikian sebaliknya pada sisi kanan. Coba perhatikan sisi kanan di sini. Saat ditekan di sisi kanan ya, sisi kanan, maka pin nomor 5 yang asalnya tadi berhubungan dengan pin nomor 4, kita tahu pin nomor 4 ini terhubung dengan bodi ya, maka pin nomor 5 ini terhubung dengan positif atau pin nomor 3. Perhatikan pin nomor 3 adalah positif baterai ya. Nah, dengan kejadian ini maka sisi input dari motor itu akan berubah-ubah polaritasnya ya. Ada kalanya yang atas itu menjadi positif kemudian menjadi negatif. Perhatikan perubahannya. Yang bawah ini ya, ada kalanya berubah menjadi positif dan negatif secara berganti-gantian. Nah, seperti yang sudah kita bahas di minggu kemarin di pertemuan yang lalu, bahwa pada motor DC perubahan polaritas itu menyebabkan perubahan putaran dari motor atau perubahan arah putaran motor. Sehingga ini akan mengakibatkan motor power window itu berputar searah putaran arah jarum jam atau berlawanan arah putaran jarum jam. Sampai di sini mungkin kalian ada yang ditanyakan ya. Nanti bila ada yang ditanyakan bisa chatting pada kolom chatting di e-learning kita. Nah, berikutnya coba kita terapkan pada motor power window ya. Nah, sekali lagi Pak Mul sampaikan bahwa animasi ini merupakan animasi yang Pak Mul download dari situs online. Terima kasih kepada yang sudah membuat animasi ini sehingga memudahkan siswa-siswa untuk belajar. Nah, berikutnya kita lihat pada layar yang ketiga ini atau layar ini. Kita sekarang akan merangkai saklar power window dengan motor power window ya, seperti yang sudah disampaikan pada pelajaran kemarin ya, pertemuan terdahulu ya. Kalian sudah tahu ini adalah motor power window ya, ini adalah sebuah saklar power window ya. Bagaimana cara perangkaian secara dasar ya? Kalau kita ingin merangkai sebuah motor power window,
dengan satu buah saklar tunggal seperti ini, ya, maka yang perlu kita rangkai adalah yang pertama, fuse, ya. Perhatikan selalu pada rangkaian pengisi kelistrikan selalu harus dilengkapi dengan fuse atau pengaman. Ya, fuse ini bertujuan apabila terjadi hubungan singkat, maka rangkaian kita menjadi aman karena tidak terbakar akibat konsleting. Kemudian yang kedua, kunci kontak, ya. Power window umumnya itu dirangkai melewati kunci kontak, ya. Jadi dia akan aktif manakala kunci kontak kita aktifkan pada posisi ignition atau on, ya. Kemudian saklar power window dan motor power window. Bagaimana perakitannya? Sesuai dengan skema yang sudah kita pelajari pada slide yang sebelum ini, maka perhatikan saklar power window itu ada 5 pin, ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Caranya nanti kita menghubungkan dari baterai positif, kemudian kita hubungin ke fuse, ya. Kemudian dari fuse kita masukkan ke kunci kontak, ya, B, kemudian ke kunci kontak IG, ya. Jadi di kunci kontak nanti ada 4 terminal B, IG, ST, dan ACC. Yang kita ambil atau yang kita hubungkan adalah B sebagai inputan dari kunci kontak, kemudian outputnya kita berikan ke IG. Nah, IG kunci kontak itu nanti kita hubungkan dengan terminal nomor 3 dari saklar power window, ya. Perhatikan. Kemudian nomor 2 dan 4 itu nanti kita hubungkan ke massa atau ke body atau ke ground, ya. Kemudian pin nomor 1 kita hubungkan ke pin motor power window pin 1, kemudian pin nomor 5 kita hubungkan ke pin motor power window pin 2. Nah, dengan skema seperti ini, maka apabila kita menekan saklar ke posisi up, ya, ini kita mau naikkan, misalnya kita akan mau menaikkan jendela power window atau jendela pintu kita, maka kita bisa menekan saklar ini ke posisi up, ya. Ini posisi up, ditekan. Apa yang terjadi? Ya, saat posisi kita tekan saklar pada posisi up, maka arus akan mengalir, ya. Arus akan mengalir. Bentar, ya. Posisi up dulu, ya. Kita lihat, arus akan mengalir dari terminal 3 positif menuju ke terminal 1, ya, menuju ke terminal motor power window, kemudian ke terminal 2 menuju ke massa, sehingga motor berputar ke arah kanan, ya, ke arah kiri, ya. Kemudian saat kita tekan pada posisi down, sebaliknya, maka, ya, tunggu sebentar, ini animasinya pada posisi up, sambil kita perhatikan ini saat posisi up, ya, ini adalah arilarnya. Kemudian saat posisi down, ya, ditekan, maka yang terjadi adalah positif, ya, menuju pin 3, 5, ya, kemudian menuju ke massa, motor berputar ke arah. Nah, beginilah sebuah power window dan sebuah saklar power window itu bekerja. Kalian bisa tonton ini berulang-ulang supaya kalian menjadi lebih paham. Nah, berikutnya kita akan melihat sebuah skema power window yang lebih kompleks, ya. Perhatikan komponen di depan ini. Pada gambar di depan, kalian akan menyaksikan, ya, bahwa sebuah power window yang dilengkapi dengan, ya, yang dilengkapi dengan saklar sisi supir, ya. Nah,
ya, pintu depan sebelah kanan biasanya, ya, atau master suite. Ya, kita coba kupas satu-satu. Yang pertama, nomor 1 ini baterai, kemudian 2 visible link, ya, kemudian nomor 3 kunci kontak, nomor 4 adalah circuit breaker atau fuse, ya, kemudian nomor 5 ini adalah saklar pengunci, ya, nanti akan jelaskan saklar pengunci ini apa. Kemudian nomor 6 adalah master suite, jadi ini yang digambar kotak putus-putus ini adalah master suite, ya. Master suite umumnya diletakkan di sisi pintu supir, ya. Kalau di kendaraan di Indonesia berarti ada di posisi sebelah kanan. Kemudian nomor 7 ini adalah saklar pintu belakang, ya, saklar pintu belakang. Kemudian yang 8 adalah motor penggerak belakang atau motor power window belakang. Kemudian nomor 9 adalah motor penggerak depan atau motor power window depan. Nah, apa itu saklar pengunci? Saklar pengunci ini adalah saklar untuk menonaktifkan fungsi saklar pada sisi penumpang, sehingga sisi penumpang tidak bisa menaik turunkan jendela power window apabila saklar pengunci ini diaktifkan, ya. Coba perhatikan sebentar komponennya. Berbeda dengan gambar yang di depan tadi, sebelumnya tadi, itu hanya memuat satu saklar. Sekarang sudah memuat ada 2 buah saklar, ya, saklar pintu sisi depan bagian supir dan saklar pintu belakang. Nah, pada penerapannya saklar sisi master itu bisa membuka dan menaikkan dan menurunkan jendela dari sisi dari jendela dari pintu penumpang, ya. Ulangi, jadi supir atau driver bisa menaikkan atau menurunkan jendela dari pintu penumpang. Nah, sementara penumpang tidak akan bisa menaikkan jendela dari si jendelanya pengemudi atau supir. Sudah diperhatikan? Nah, berikutnya, kalau sudah diperhatikan, diamati gambarnya, maka berikutnya kita lihat lagi. Ini akan Pak Mul bahas sedikit cara kerjanya. Tolong diperhatikan baik-baik, ya. Yang pertama, ya, kita akan coba bagaimana cara kerja saat posisi atau saat kita akan menaikkan atau up, ya. Kita akan menaikkan jendela nih, ya, kaca jendela. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah dengan menekan atau menarik, ya, ya, tergantung nanti kendaraannya, ya, atau memposisikan saklar pada posisi up, ya. Kalau di mobil Avanza itu dengan cara menarik, ya, menarik dari saklar itu ke atas sehingga itu posisinya up. Saat di posisi up, bagaimana arah alirannya? Coba kita perhatikan dulu cara penyambungannya, ya. Ya, kita akan kembali ke slide sebelumnya. Coba perhatikan penyambungan posisi motor, ya. Motor dari motor power window itu punya 2 terminal atau 2 pin, ya. Itu akan kita hubungkan dengan posisi standby. Normalnya saat saklar tidak ditekan atau tidak ditarik, maka motor power window
ini akan terhubung dengan massa. Coba perhatikan di sini, ya, ini, ya, terhubung dengan massa, ya. Terminal yang kedua juga terhubung dengan massa. Coba kita lihat lagi di sini, ya, ya, ini terhubung dengan apa? Ya, terhubung dengan apa? Dengan massa. Apabila kunci atau saklar pengunci kita aktifkan, ya, ini kalau kita aktifkan maka dia akan terhubung dengan massa. Ini posisi saat saklar tidak ditekan atau tidak ditarik. Nah, kembali ke slide berikutnya, kita lihat apabila kita menginginkan jendela itu naik, maka yang kita lakukan adalah kita menghubungkan saklar, ya, saklar yang tadi asalnya posisinya di E, ini kita pindahkan ke up. Nah, coba kita lihat posisi up, ya, kita lihat posisi up, down, ya, up, down, terhubung dengan apa? Terhubung dengan positif baterai, ya. Posisi up down itu terhubung dengan positif baterai. Jadi manakala posisinya saklar dari asalnya E menuju kita pindah ke arah up, apa yang terjadi? Motor akan mendapatkan satu tegangan, satu polaritas positif, satunya negatif. Nah. Oke, sekarang coba diperhatikan, ya. Ini kita hubungkan saklar pada posisi up, ya, di sini. Apa yang terjadi saat kita hubungan posisi up? Arus dari baterai, ya, menuju kunci kontak, ya, menuju fuse, ya, kemudian menuju ke master switch, ya, menuju ke sini, ya, ya, dia akan terhubung dengan motor. Ya, maka motor saat ini akan mendapatkan polaritas positif. Nah, sementara di sisi yang terminal motor yang satunya lagi, ya, kita lihat di sini kemana arahnya? Kita lihat di sini, ya, ini kemana? Ke negatif. Ya, apa yang terjadi saat ini? Motor akan berputar, ya, putar. Anggaplah ini berputar ke kanan, ya. Ya. Oke. Ini berputar ke kanan. Berikutnya, seandainya, ya, nanti kita pindahkan ke arah down, apa yang terjadi? Ya, itu nanti coba dipikirkan, ya. Bagaimana yang terjadi apabila saklar down, ya, apa yang terjadi apabila saklar down itu kita hubungkan. Jadi ini pengoperasian master switch untuk menggerakkan motor dari sisi untuk menaikkan jendela power window pada sisi driver. Nah, sini jelas, ya. Oke. Apabila kurang jelas bisa di repeat lagi videonya. Berikutnya kita lihat pada slide berikutnya. Perhatikan saat ini
selain sisi supir bisa menggerakkan jendela supir itu sendiri, maka sisi supir atau master suite juga bisa menggerakkan jendela dari sisi jendela untuk pintu bagian penumpang. Ya. Nah, kita tidak bahas itu dulu. Coba perhatikan, di sini ada saklar belakang, ya, saklar belakang. Maksudnya saklar untuk pintu belakang, ya. Sekarang kita akan menurunkan jendela dari pintu belakang, ya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, ya. Kalau kita akan menggerakkan atau mengaktifkan atau menaik turunkan dari kaca pintu, kita harus memindahkan, ya, saklar ke posisi down atau ke posisi up, ya. Nah, sekarang kita akan coba. Ini kita akan menurunkan jendela pintu belakang. Caranya bagaimana? Caranya saklar down dari saklar penumpang kita hubungkan atau kita tekan, ya. Kita tekan sehingga down berhubungan dengan motor berhubungan dengan down. Apa yang terjadi kalau kita hubungkan? Maka arus akan mengalir, ya, mengalir menuju kunci kontak, menuju bius, ya, kemudian menuju ke saklar penumpang, ya, ya, di sini. Nah, di sini kemudian dia akan masuk ke terminal dari motor power window bagian sisi pintu belakang. Nah, saat ini di sini adalah positif. Nah, kemudian apa yang terjadi di pin out yang nomor 2 pada dari motor? Ya. Pin out nomor 2 dari motor, ya, perhatikan, ya, dia akan menuju ke E, ya, kemudian E. Nah, ini syaratnya pengunci, saklar pengunci itu harus diaktifkan dulu, ya, diaktifkan sehingga bisa berhubungan dengan massa. Perhatikan, ya. Dengan kejadian ini maka motor akan berputar, ya, karena motor mempunyai polaritas positif dan negatif, ya, sehingga jendela akan turun, ya. Motor akan berputar, ya, anggaplah ini berputar berlawanan arah jarum, ya. Seperti itu penjelasannya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita kalau kita akan menurunkan, ya, menurunkan kaca pintu dari pintu belakang. Caranya bagaimana? Kemudian routing arusnya bagaimana? Ya, itu coba dipilih. Lalu bagaimana kalau seandainya si supir akan mengaktifkan atau menaik turunkan kaca jendela dari sisi penumpang. Ya, jadi coba dipelajari bagaimana cara mengoperasikannya. Ya, ini adalah slide terakhir. Ada 2 soal yang Pak Mul berikan ke kalian, ya.
Bentar, mau edit dulu. Ya. Ya. Akan dijelaskan sedikit. Tugas yang pertama, kalian diminta untuk menggambar ulang di kertas, ya. Usahakan kertasnya hanya satu lembar ya. Jadi ini nanti ada dua gambar, kalian bagi dua, ya. Jadi satu lembar itu kalian bagi dua. Satu gambar untuk tugas yang pertama, satu gambar untuk tugas yang kedua. Karena nanti yang diupload hanya satu file, ya. Tugas pertama kalian diminta untuk menggambar ulang di buku kalian, dan perintahnya adalah gambarkan aliran arus dan posisi saklar power window depan saat turun. Ya, tadi pada penjelasan di pelajaran kita itu adalah posisi depannya saat naik. Bagaimana kalau sisi depannya saat turun? Ya, posisi saklar up-nya bagaimana, down-nya bagaimana. Kemudian yang kedua, gambarkan aliran arus dan posisi saklar power window bagian belakang saat naik, ya, saat naik. Jadi posisi down-nya bagaimana, up-nya bagaimana, ya. Kemudian posisi saklar pengunci bagaimana. Tugas digambar di kertas, diberi nama. Ingat, diberi nama. Yang tidak diberi nama berarti dianggap itu jiplak dari temannya, ya. Kemudian dikumpulkan di link tugas e-learning. Link tugas hanya akan dibuka pada hari ini. Kalian langsung setelah tayangan video selesai, langsung dikerjakan. Ya, hari ini maksimal jam 6 sore tugas harus sudah dikumpulkan dalam e-learning kita. Setelah itu, link dari e-learning untuk pengumpulan tugas sudah akan ditutup. Ya. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di chat di grup WA, ya. Nah, dengan berakhirnya tayangan video ini, maka berakhir materi pembelajaran kita hari ini. Harap diperhatikan tugasnya, silakan dikumpulkan tepat waktu. Pak Mulakiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.